wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para sepuh, sahabat sepuh ingkang dat kinanuten, para pimpinan cabang Kota Bengawan dan juga para pimpinan PRM se-Kota Bengawan dan hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua untuk beramal soleh. Di antaranya kita melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu yang juga merupakan majelis zikir dan juga merupakan ma'dubah atau jamuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebut juga dengan taman surga. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kajian tafsir pada malam hari ini ayat 21 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Wa kadzalika, dan demikianlah, a'sarna, kami pertemukan, alaihim, dengan mereka. Jadi kata a'sarna, dipertemukan atau mempertemukan. Jadi asara ya'suru artinya menemukan sesuatu tidak sengaja, namanya asara. Kalau wajada yajidu itu menemukan setelah mencari. Ya, di sini mengapa Al-Qur'an menggunakan a'sarna, kami pertemukan? Karena pertemuan itu tidak sengaja, mereka tidak mencari, tapi mereka tiba-tiba bertemu dengan salah seorang dari Ashabul Kahfi, kemudian akhirnya bertemu dengan mereka. Nanti kisah detailnya kita ceritakan. Liya'lamu, agar supaya mereka manusia mengetahui, anna, bahwasannya, wa'dallahi, janji Allah, hakun, adalah hak. Wa anna sa'ata, dan bahwasannya kiamat, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, janji Allah di sini adalah tentang kebangkitan. Allah senantiasa menyampaikan sama dengan menjanjikan besok setelah kematian ada yaumul ba'si, hari kebangkitan. Maka disebut janji Allah. Ketika yatanaza'una, mereka berselisih, bainahum, di antara mereka, amrahum, tentang perkara Ashabul Kahfi. Faqalu, kemudian mereka berkata, ibnu alaihim, bangunlah
di atas jasad mereka. Jadi mereka ini ketika sudah mati Ashabul Kahfi, bangunlah di atas jasad mereka bunyanan, yaitu tembok bangunan. Jadi maksudnya di atas gua itu dibangun bangunan supaya tertutup, orang tidak lagi mendatangi Ashabul Kahfi. Kemudian Rabbuhum a'lamu bihim, Rabbuhum, dan Rabb mereka, yaitu Allah, a'lamu, yang lebih mengetahui bihim, tentang Ashabul Kahfi. Qala alladzina, berkata orang-orang yang ghalabu ala amrihim, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, artinya pembesarnya, tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokoh manusia yang hadir, berkata, lanattakhidanna, sesungguhnya kami akan mendirikan alaihim, di atas mereka, di atas jasad Ashabul Kahfi, ya, di atas gua, masjidan, rumah peribadatan, atau masjid. Ini perlu kita memahami beberapa hal dari ayat ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama di sini diceritakan Allah mempertemukan manusia dengan Ashabul Kahfi. Pertemuannya bukan karena mereka mencari, tapi mereka tidak sengaja. Karena dalam kisahnya, setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Ashabul Kahfi dari tidur panjang, kemudian mereka mengutus salah seorang untuk mencari makanan, ya, ke kota. Orang itu menyamar dan berjalan di jalan yang tidak biasa, ya, karena merasa berpikiran itu masih zaman ketika mereka lari. Sehingga ketika sampai di kota, nama kotanya Deksus, ia mengira bahwa keadaannya masih seperti dulu, padahal situasinya sudah berubah karena generasinya sudah berganti, sudah 300 tahun. Umatnya sudah berganti dan negeri itu tidak lagi menjadi negeri yang dikuasai oleh orang-orang musyrik, para penyembah berhala, tetapi sudah berubah menjadi negeri kebanyakan adalah pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka ia pun tidak melihat satu tanda dari kota yang dikenalnya, jadi terasa aneh baginya. Ketika berjalan, kok kayaknya udah beda. Dia juga tidak mengenal satu orang pun dari penduduknya. Padahal di antara Ashabul Kahfi itu kebanyakan adalah orang-orang yang dulu juga termasuk lingkaran orang penting di istana. Ya, ini kok nggak ada yang dia kenal, baik dari kalangan khusus maupun umum. Maka ia pun mulai bingung dalam dirinya sendiri dan berkata, mungkin aku gila, atau terkena gangguan, atau sedang bermimpi, mungkin lagi halu. Ya, karena apa yang ia pikirkan kok beda dengan yang dia lihat. Ya, kemudian dia juga berkata, demi Allah tidak ada satupun dari itu yang terjadi padaku. Dia sadar, jane ya tidak mungkin saya gila. Ya mungkin kalau ibarat kita itu mungkin jiwit-jiwit pipi, jane ya, seperti apa? Ini kok aneh sekali ya. Aku mengenal kota ini kemarin sore. Jadi kayaknya baru kemarin, padahal sudah 300 tahun lebih.
Dan keadaannya tidak seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu jalan ke utara, ke Joglo, kok Ismaleh. Ya, itu belum 300 tahun. Itu baru proyek pertama mungkin 1-2 tahun mungkin ya. Ya, udah berubah. Ya. Akhirnya dia meyakinkan diri ya untuk berhati-hati dan lebih baik segera meninggalkan tempat itu, ya mencari kebutuhannya, ya nggak usah berpikir panjang. Kemudian dia mendatangi salah seorang penjual makanan, dan ketika terjadi transaksi, penjual makanannya yang kebingungan. Ini kok bayar pakai uang aneh. Uang apa ini? Nah, ini uang kuno. Nah, ternyata dulu sekarang sama saja pola pikirnya. Ya mungkin orang sekarang ngikut orang dulu. Kalau ada uang kuno itu, wah ini mahal ini. Wah, ini uang kuno berarti kalau dijual nilainya bisa besar. Ya. Karena melihat itu ada uang kuno, mereka saling bertanya dengan ya orang sekitar mereka, kepada tetangga mereka. Ya, kemudian ya, akhirnya mereka memperbincangkan di antara masyarakat, bahkan ya namanya masyarakat, isunya kemana-mana. Mungkin dia mendapat harta karun. Wah, ya. Orang dulu juga sekarang juga sama. Indonesia itu kalau udah ditawarin tentang harta karun, wah semerindil. Ya. Yang tertipu udah banyak. Ada yang katanya dulu punya kuasa atas emasnya Pak Karno di Bank Swiss. Wah. Terus mencari pengikut. Setiap orang nyetor KTP untuk jadi member itu 10.000. Kalau ingin mendapat bagian dari harta yang lebih besar sampai nilainya miliaran, itu harus bayar lagi 60.000. Ya. Dan itu bukan orang biasa-biasa yang menawarkan, orang ada pejabat macam-macam. Ya, dulu. Ya, jadi kalau hanya 10.000 besok dapat, tapi kisarannya paling 30 juta. Tapi kalau jadi invest namanya, ya 60.000, hanya 60.000 loh. Tapi dikalikan dengan jumlah orang yang banyak. Dan setiap orang nanti ada model skema Ponzi. Kalau mencari orang, dia nanti dapat juga dari orang yang didaftarkan. Wah, yaitu penipuan yang modus lama sebetulnya. Ya, akhirnya orang kepincut, akhirnya ketipu semua. Ya, itu dulu yayasannya namanya Yayasan Salamullah. Ya, itu. Ada juga yang dulu keris, ini keris peninggalan Belanda. Wah, ini. Tapi keris itu masih ada di Belanda sana. Wah, ini untuk nebus itu butuh uang. Siapa yang nanti store itu nanti akan dapat uang miliaran. Wah, ini enek wae. Ya, ini. Ya. Kemudian ini lalu mereka melaporkan kepada ya pemimpin mereka, dan kemudian singkatnya ada dialog. Anda dari mana? Siapa? Setelah bercerita ketemu. Loh, itu kan nenek moyang saya. Nenek moyang kita. Dan kalau zaman itu berarti nenek moyang. Anda siapa? Menyebut nama-nama. Loh, itu kan masih nenek mbah kita. Ibaratnya orang yang hidup ini buyutnya. Loh, ya udah 300 tahun. Maka akhirnya setelah jelas orang-orang itu dan tokoh-tokohnya itu diajak dan mengikuti salah satu Ashabul Kahfi untuk menuju ke gua. Ya, itu ada di film Ashabul Kahfi yang sudah ditahqiq oleh Al-Azhar itu.
itu kemudian mereka ketemu sana, ya setelah berbicara dengan Ashabul Kahfi, tokoh-tokohnya, kemudian mereka kembali ke dalam gua dan kemudian Allah mewafatkan kembali. Ya, mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok diwafatkan? Ya, kalau dihidupkan nanti dikultuskan. Ya, kalau sampai hidup itu, wah pasti dikultuskan. Ya. Sehingga di sini dipertemukannya Ashabul Kahfi dengan manusia untuk menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah, terutama tentang al-ba'ats, an-nusyur, kebangkitan, dan besok penggiringan manusia, dibangkitkannya manusia setelah kematian. Orang yang sudah tidur 309 tahun bisa dibangkitkan lagi oleh Allah. Maka tidak mustahil besok manusia yang sudah hancur tulang belulangnya, yang sudah bercampur dengan tanah, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu tanda saja. Dalam keseharian kita banyak tanda-tanda kebangkitan itu. Yang paling nampak di mata kita adalah tanaman. Kalau kita menanam padi, itu pasti padinya kering. Atau jagung. Bahkan jagungnya sudah dijemur. Ya, dalam ilmu biologi, jagung, padi yang sudah dipanen itu kan bukan lagi makhluk hidup. Namanya abiotik. Kemudian jagung yang sudah kering itu dimasukkan ke tanah. Tanah itu juga abiotik, bukan makhluk hidup. Kemudian disiram air. Air itu juga abiotik, bukan makhluk hidup. Tapi setelah itu tumbuh menjadi pohon padi atau jagung. Nah itu jadi makhluk hidup. Nah, itu maka Allah itu ya yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, bisa mengeluarkan dari yang ya hidup benda mati iso. Nah, dari kita tiap hari itu enek daki ini enek. Ya, ibaratnya dari benda mati mengeluarkan yang hidup. Ya. Nah, sampai sekarang kita membahas tentang set itu asalnya dari mana itu bingung juga. Jero buah tutup, ya ora enek bolongane kok metu set is pengundi. Ya. Ya, itu juga menjadi banyak misteri dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana banyak orang ya, sejak dulu sampai sekarang itu mengingkari yang namanya Yaumul Ba'ats. Ya. Mereka yang mengingkari ya entah karena kebodohan atau karena kesombongan. Jadi orang ingkar kepada ajaran Islam itu ada dua, ada karena kebodohan. Mung melu-melu wae. Orang jahiliyah itu kebanyakan karena kebodohan. Apa yang sehingga mereka itu kalau ditanya, kok kamu tidak mau ikut ajaran Allah? Lah, ngapain? Kita udah mendapatkan ajaran ini turun temurun. Tapi ada juga orang yang karena kesombongan, dia pinter, punya ilmu, ya kayak Raja Namrud lah. Jadi Raja Namrud itu kalau kita lihat profilnya ternyata dia itu orang yang ahli matematika, ahli astronomi. Jadi bukan orang bodoh. Ya, tapi dengan kepintarannya kemudian sombong. Nah sekarang orang-orang ilmuwan, orang yang ya sok yang mungkin diberi oleh Allah kecerdasan berpikir, berfilsafat, kemudian dengan kesombongannya kemudian menentang
Allah. Ya. Tuhan telah mati. Ya. Ya, di California sebelum terbakar kan itu, ya, ada acara pilihan apa yang nggak paham itu artis, intinya ya diumumkan siapa yang terpilih dapat poin berapa, ya, voternya berapa, ya. Tapi di akhir kemudian juga ditulis God, ya. Yang satu fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, terakhir God Tuhan dapatnya 0. Ya mereka melecehkan Tuhan. Ya, wah, Tuhannya nggak ada pendukungnya, ya, nggak ada yang milih. Jangan heran karena kota kita itu ya tidak butuh Tuhan katanya. Ya kemudian setelah itu terjadi peristiwa kebakaran. Yang kebalikan dari tadi, ketika peristiwa kebakaran yang dahsyatnya luar biasa, ya disertai dengan angin bahkan tornado api, lalu masyarakat diwawancarai oleh media, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, banyak yang mengatakan ini pemerintah susah kalau tidak Tuhan yang bertindak. Lah, diwali orang. Tadinya Tuhan tidak dibutuhkan, sekarang kalau bukan Tuhan yang bertindak. Nah, ini jadi manusia karena kesombongannya yang mengingkari hari kebangkitan. Ada yang mengingkari totalitas, enggak ada hari kebangkitan. Ya, kehidupan kita itu tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Ya, wa ma hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan akhirat. Ada yang meyakini yang dibangkitkan hanya ruhnya, jasadnya tidak. Lah maka dengan ditampakkannya tanda-tanda kekuasaan pada Ashabul Kahfi, mereka tahu, oh jasadnya juga masih utuh, bukan rohnya. Roh dan jasad ya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ya liya'lamu, agar mereka mengetahui atau mereka ya, supaya mengetahui anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu adalah hak, dan besok kebangkitan itu tidak sulit bagi Allah. Hujan, turun hujan, faidan, tiba-tiba manusia semuanya seperti tumbuhan yang tukul. Ya, jadi enggak butuh proses yang susah. Ya, enggak pakai mantra-mantra bim salabim enggak. Ya, kalau Allah perintah kun fayakun. Ya. Kemudian id yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka Ashabul Kahfi. Ya. Ini ada perbedaan pendapat. Yang dimaksud urusan apa itu? Ada yang menafsirkan bahwa mereka berselisih tentang kebangkitan manusia setelah matinya. Ketika melihat itu, mosok ya, mungkin kita sederhanakan, mosok bisa bangkit. Nah, itu buktinya bangkit. Ya, kemudian mungkin mereka berbincang-bincang mungkin. Nah, besok berarti manusia juga dibangkitkan seperti itu, maka dia mengatakan itu. Apa iya? Ya, tadi. Jadi mereka berselisih. Ya besok mungkin yang dibangkitkan ya hanya ruhnya, mungkin ada yang bilang begitu. Atau mungkin ada yang mengatakan, wah, mbuh ra urus aku. Ya, ora mikir kuwi. Ya, ini ketika mereka berselisih ya. Ya. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa mereka berselisih pendapat tentang apa tindakan yang harus dilakukan kepada jasad Ashabul Kahfi yang telah diwafatkan. Setelah mereka wafat, terus ini mau diapain? Diberlakukan seperti apa? Tempat ini, situs, kalau sekarang namanya situs ya. Situs ini mau diapakan? Ya, kalau tempat bersejarah namanya situs. Ya. Maka ini sesuai dengan kelanjutan ayat. Faqalu benu alaihim bunyanan. Ada sebagian dari mereka yang punya
ide, punya inisiatif, udah tutup saja. Ya, guanya ditutup, kasih tembok atau apa. Ya, jadi maksudnya bangunan itu adalah ditutup. Karena mungkin bagi mereka ya supaya tidak didatangi oleh orang, tidak diganggu mereka, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi intinya ada yang punya ide agar tempat itu, gua itu ditutup dengan bangunan. Ya. Kemudian Rabbuhum a'lamu bihim, tentu ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu apa motif dialog itu. Ya. Jadi sungguh Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Ini tidak dijelaskan dengan detail ya, tentang perselisihan itu. Ya, mengapa kok disuruh pakai tembok? Ya, ini motifnya apa dan seterusnya. Allah yang lebih tapi bisa diperkirakan ya mungkin supaya tidak didatangi orang, tidak diganggu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian qala alladzina ghalabu ala amrihim. Kemudian ada tokoh-tokoh orang yang ghalabu ala amrin, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, tokoh namanya, pemimpin. Ya, maka disebut orang yang berkuasa itu ulil amri. Ulil amri itu artinya orang yang memegang urusan orang lain. Itu ulil amri. Karena ulil amri, maka kita tidak boleh sembarangan memilih ulil amri. Karena urusan kita itu diserahkan kepada ulil amri. Bahkan kalau ulil amri bilang nggak boleh pengajian, ya iso. Gitu? Nah, kalau sembarangan pengajian dibatasi. Nah, nyatanya di Turki setelah Khilafah Utsmaniyah yang panjang itu dulu tidak boleh adzan pakai bahasa Arab. Tidak boleh pakai jilbab. Atau sekarang Tajikistan, itu kan muslim itu. Ya. Tapi pemimpinnya melarang pakai jilbab. Nah, ini contoh. Atau sekarang yang lagi hit Thailand misalnya. Thailand sekarang melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, bahkan ada orang muslimah Thailand yang kemudian dia bersuara di media itu yang juga menikah dengan memanfaatkan hukum itu. Ya tergantung pemimpin. Namanya ulil amri yang berkuasa atas urusan kita. Ya, di dunia pendidikan sing ngurusi menterinya gonta-ganti kebijakannya gonta-ganti gitu. Ya. Baik dari segi istilah, dari segi macam-macam. Nanti zonasi dihapus, ganti domisili. Nah, ya. Tapi itu lebih menguntungkan kalau itu lebih bagus. Kalau zonasi itu kan dasarnya kakak. Akhirnya dong ngapusi kakaknya pindah. Kalau domisili dicek, rumahmu mana? Nah, kakak saya Jayasuran. Sekolah sing cedak napa niki? SMA 9 itu ya. Tapi rumahnya di Joglo. Nah, domisilinya di sana yang enggak masuk. Jadi ini membenahi. Ya, karena saya juga Pak RT itu banyak kelimpahan kakak dari luar. Ya, bahkan dari luar Solo. Iku sapa? Anake kanca. Ya, anake kanca, ponaan. Demi untuk zonasi ya. Tapi intinya namanya ulil amri itu ngurusi urusan kita. Lah kita nggak boleh sembarangan milih. Nah, itu ulil amri ya. Ya, makanya berat ya. Menjadi ulil amri itu amanah ya. Kita juga tidak boleh sembrono urusan segala hal, urusan akidah, urusan
ekonomi, urusan makan juga, itu diurus oleh namanya ulil amri yang membuat kebijakan. Ya. Bisa jadi, misalnya, ulil amri stres. Indonesia lain tuh makan roti, ya wae. Misalnya roti itu impor gandum misalnya, ya bisa jadi, ya, semuanya ya terjadi. Ya. Maka, ya. Di sini orang-orang yang ya tokoh-tokoh itu punya ide lain, yaitu apa? Ya. Mereka akan mendirikan di atas situs itu masjid. Nah ini menjadi masalah di sini, ya. Yang masalah pemahamannya. Ya. Karena banyak umat Islam yang punya keyakinan mendirikan masjid di kuburan orang soleh itu bagian dari syariat. Dalilnya diantaranya ini. Ya. Jadi kalau kita lihat terutama di negara di Nusantara ya, kan banyak itu masjid-masjid yang ada kuburan kiai atau siapa. Meskipun mungkin ada yang kuburannya dulu baru masjid, atau ada masjidnya dulu baru kuburan. Ya. Tapi ini menjadi dalil, ya. Dan sebagian mufassir seperti Imam Al-Alusi misalnya, itu berpendapat demikian. Apalagi mufassir Syiah. Kalau Syiah cocok ini. Karena emang di ajaran Syiah itu ya seperti itu. Ya, makanya di Indonesia itu ya sebagian masyarakat itu praktek agamanya itu banyak terpengaruh oleh ajaran Syiah. Karena memang alur penyebaran Islam itu dari Hadramaut. Nah, Hadramaut itu dulu Syiahnya Syiah Zaidiyah. Ya, bukan Syiah Iran sebetulnya. Ya, Syiah Zaidiyah yang memang dalam hal amalia-amalia tentang orang-orang soleh itu ya masih diyakini. Ya, sehingga berpengaruh. Ya. Nah, namun pandangan ini telah dibantah oleh banyak mufassir. Ya. Jadi bahkan dinyatakan itu pendapat yang batil, pemahaman yang batil. Misalnya dalam tafsir Al-Wasit ya, Syekh Tantawi yang agak belakangan, yang modern lah, itu beliau menyatakan bahwa pandangan Imam Alusi itu termasuk batilun fasidun. Ini pendapat yang batil. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam jelas ada dalil yang lebih shareh. Kalau ini kan tidak, dari segi pengambilan dalilnya kan nggak shareh. Tidak ada perintah, ini kan cerita. Ya, nah, jadi kalau dibaca begini. Tadi takmir masjid ngimami ngentut ning ora mundur sampai rampung. Nah, ini kan cerita. Apakah ini dalil bahwa sholat jadi imam ngentut itu rasa nek batal rasa mundur? Kan tidak. Ini kan cerita, ada pemimpin mereka yang ingin mendirikan masjid di situ. Meskipun itu cerita ada di Quran. Sama dengan cerita di Quran, ya, orang yang ya menyembah berhala. Kaum Nabi Nuh yang menjadikan orang-orang soleh sebagai berhala. Ya. Itu kan hanya cerita. Ya. Jadi kecuali yang melakukan itu Nabi misalnya. Ya. Maka Nabi Musa bisa jadi. Dan itu pun juga nanti syariat umat sebelum Islam itu bisa berlaku, bisa tidak berlaku di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, oleh karena itu dalil yang lebih jelas, lebih shareh dan banyak hadisnya, hadis sahih adalah larangan umat Islam membangun
masjid di atas kuburan. Di atas, tidak mesti di atas tapi di kuburan. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan menyediakan orang sholat ya lain halnya. Ada kuburan, tidak ada zaman dulu gitu. Enggak ada nek sholat bingung ya tempat sholat, tidak ada masalah. Ya. Tapi nek wis nek masjid di dekat situ sudah ada masjid ya enggak perlu ada masjid. Maka hadisnya riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai juga Ibnu Majah dan juga Imam Muslim. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita yang sering, ini sering karena nanti ada dalil lain yang membolehkan, yang mengizinkan. Ya. Jadi ini zairat itu di dalam hukum wanita itu makruh ya untuk ziarah kubur kecuali ya kolo-kolo. Ya, jadi tidak sering kalau wanita. La'anallahu az-zairatul kubur wal muttakhidina 'alaihal masajida, menjadikan ya, di atas kuburan itu masjid-masjid, wasirat, dan menyalakan lentera, lampu-lampu dipadangi. Ya, di situ dipadangi bukan penerang karena jalan nggih. Padangi malah nggo turu meniku nggo dodolan. Ini enggak sesuai. Ya, dibuat untuk perayaan ya, sing ziarah banyak gitu. Wah, ya yang faktanya terjadi itu. Ya. Makanya sekarang yang lagi rame itu adalah kuburan palsu. Dan yang dahsyatnya lagi yang dipersoalkan memalsu kuburan itu adalah juga salah seorang tokoh yang sangat-sangat terkenal. Ya, jadi tokoh itu juga tokoh nasional. Ya, tapi sekarang lagi dipersoalkan, lagi dihujat ya, gara-gara memalsukan makam. Ya karena dengan adanya makam yang di ziarah-ziarah itu dijadikan perayaan, dijadikan tempat orang ke situ, akhirnya mendatangkan ini duit, nah, cuan. Ya. Jadi di Mojokerto saya mengikuti itu, jadi yang seorang Habibnya pun juga dipertanyakan. Ya. Dia asalnya dari Jawa Barat, ya, kemudian menikah dengan orang di Mojokerto, kemudian dia itu jualan minyak wangi dan tukang pijet. Ya, cuma mungkin bicaranya pintar, ya, dengan modal kopiah, hidung mancung, gitu. Ya, masya Allah, subhanallah, gitu. Gimana akhi, ya, sebagai antum modal antum, gitu toh. Ya, kemudian sambil jualan, sambil berdakwah, ya baik berdakwahnya tidak masalah. Tapi naik modus, ya setelah itu mengumpulkan anak-anak muda, sering diajak istighosah di rumahnya, lama-lama pengikutnya banyak. Nah, kemudian ada makam leluhurnya, ya apa namanya biasanya yang mulai membuka darah situ, ya dan yang buatan piyayi tokoh yang ini dulu yang pertama kali di sini adalah tokoh ini, itu dirubah menjadi kuburan seorang Habib. Ya, ditutup anunya, maisanya diganti, tutup kain, kemudian di sekitarnya ditambahi cungkup itu palsu. Ya, nah itu dalam rangka mendatangkan uang. Ya, dan saya juga pernah di Jawa Tengah ya. Yes, pernah ziarah ke makamnya Kiai Soleh Darat, kemudian ada lagi penyiar Islam yang pertama katanya di daerah situ. Ya, di situ itu wah diceritain tuh kalau malam apa itu sak lapangan itu penuh. Daerah Pendiri Ambarawa. Nah, itu.
tinggi naik pokoknya. Ya, kebetulan ketika itu saya rombongan juga dengan orang-orang kementerian itu juga. Ya. Wah, di sana ternyata juru kunci udah siap ya, menerangkan fadilahnya. Kemudian ditanya, ada hajat khusus buatan? Wah, nek hajatnya umum itu ya doanya di luar. Kalau hajat khusus nanti doanya khusus. Tapi ngisi amplop khusus. Wah. Ya. Kemudian ada nyeletuk lah, doa khusus ini apa Pak? Tak bisi ane. Jangan pengen rapi meleh. Tapi setelah gitu kemudian ada yang beritahu kami dari Kementerian Agama terus nggak jadi ya. Nggak jadi. Nah, intinya itu memang siklusnya seperti itu ya, sehingga ya mendatangkan ya setan-setan orang-orang yang ya tergoda untuk mencari cuan dari proyek seperti itu. Ya, maka di Islam kalau berdasarkan dalil yang shareh ya, maka dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Nah, terkait dengan ayat yang tadi yang kisah tadi, maka banyak mufassir yang menjelaskan, Ibnu Ashur misalnya. Ya. Seandainya apa yang dilakukan oleh pemimpin tadi mendirikan masjid itu adalah dulu dibenarkan syariat zaman itu, maka di dalam Islam sudah dihapus. Ya. Namanya dinasakh. Jadi dalam Islam itu ada namanya syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Syariat umat sebelum kita itu ada 3 kategori. Pertama, apa yang jelas-jelas diakui di dalam Islam. Ya, meskipun caranya beda seperti puasa, kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Itu kan diakui. Bahkan jangan umat terdahulu, syariat tradisi jahiliyah itu seperti mahar itu kan tradisi jahiliyah. Orang beli mahar. Itu oleh Islam diakui jadi syariat. Ya. Kemudian kalau benar jilbab itu tradisi Babilonia. Kan orang liberal mengatakan itu kan tradisi Babilonia. Seandainya itu benar tradisi Babilonia, tapi di dalam Quran ada, ya, di dalam sunnah ada, itu sudah menjadi syariat Islam. Jadi syariat umat sebelum kita itu kalau diakui ya maka menjadi syariat kita. Kemudian yang kedua, yang jelas-jelas bertentangan, ditolak. Ya, ada dalil yang bertentangan, ya seperti ini, maka jelas tidak dipakai. Dulu zaman Nabi Musa kalau orang najis pakainya digunting. Nah, sekarang tidak. Ya. Lah, kalau yang tidak diakui, tidak pula ditolak, lah di situ yang berselisih para ulama berselisih pendapat. Seandainya ada itu, ini diceritakan di Quran tapi tidak ditegaskan diakui kebenarannya atau tidak juga ditolak. Nah itu yang jadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini tentang syar'u man qablana. Yang kedua bisa jadi, dan ini yang kemungkinan kalau lihat hadis-hadis Nabi itu hanyalah penyimpangan dari ajaran Nabi Isa. Jadi membangun masjid di kuburan itu penyimpangan. Kalau kita lihat yang Ashabul Kahfi itu kan sudah sesudah zaman